Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana longsor melanda desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. 14 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. 3 desa di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas ban truk kontainer di kawasan Belawan, Kota Medan. Bencana longsor melanda desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat malam pekan lalu. 14 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, sedang material longsor menutupi sejumlah ruas jalan. Video warga merekam terjadinya bencana tanah longsor pada Jumat pekan lalu, sekitar pukul 23 malam hari. Tanah longsor yang menimpa warga desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan itu membuat heboh warga. Banyaknya material bebatuan berukuran besar dan lumpur menghantam rumah-rumah warga. Menurut Pemkab Humbang Hasundutan, diperkirakan ada 2 korban jiwa, 6 luka-luka, dan 14 warga lainnya masih hilang. Sebelum kejadian, desa ini diguyur hujan lebat. Longsor yang menerjang desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat pekan lalu mengakibatkan 4 orang warga meninggal dunia dan 12 orang lainnya masih dalam pencarian. Puluhan rumah warga, sekolah, dan hotel juga rusak akibat terjangan material longsor. Bencana tanah longsor menerjang desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat pekan lalu. Material longsor berupa batu besar dan lumpur menghantam desa yang berada di dataran lebih rendah. Sebelum longsor, desa ini diguyur hujan yang cukup deras sehingga banyak warga yang berada di rumah untuk berteduh. Sejak Jumat malam, tim BPBD Humbang Hasundutan sudah berada di lokasi kejadian untuk membantu evakuasi korban selamat dan korban luka untuk dibawa ke rumah sakit di Dolok Sanggul. Pasca longsor pada Sabtu pagi, material longsor masih menutupi akses jalan menuju lokasi kejadian. Dari 14 korban yang diduga hilang, di malam kejadian, 2 diantaranya diketahui selamat sementara 12 orang lainnya belum ditemukan. Menjelang tengah hari, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD berhasil menemukan 1 jenazah wanita di pinggiran Danau Toba. Diduga, korban adalah karyawan salah satu hotel yang berada di tepi Danau Toba. Dengan demikian, masih ada 11 orang yang belum ditemukan. Yang kita laporkan berjumlah 14 orang. Ternyata dikocek di lapangan, yang 2 orang telah dievakuasi dalam hidup-hidup di rumah masyarakat. Jadi korban yang tertimpa sampai semalam 12 orang. Tadi dapat 1, berarti tinggal 11 lagi. Demikian informasi yang bisa saya berikan kepada Bapak Pers. Untuk sementara, warga desa yang rumahnya rusak karena terdampak longsor ditampung di kantor Camat Bakti Raja atau di dekat rumah kerabat mereka. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Bencana tanah longsor untuk kedua kalinya dalam tahun ini terjadi di desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini untuk sementara bencana alam ini menelan 5 korban tewas dan 11 warga lainnya belum ditemukan. Lumpur tebal dan batu berukuran besar menyulitkan tim gabungan untuk mencari dan melakukan evakuasi 11 warga yang belum ditemukan. 2 alat berat diturunkan ke lokasi untuk membantu membersihkan endapan lumpur yang terbawa longsor. Menurut warga yang selamat dari kejadian, tanah longsor menimpa sawah, ladang, serta rumah warga yang berada di sekitar sawah. Sebuah hotel wisata, rumah penginapan atau homestay juga turut diterjang longsor. Evakuasi petugas terhambat oleh cuaca, lumpur yang tebal, serta bebatuan besar yang licin. Itu Pak, suara gemuruh, awalnya suara gemuruh. Jadi kita pun merasa kaget malam-malam suara gemuruh.
Itu sekitar jam berapa tuh Pak? Kira-kira hampir lebih jam 10 malam. Itu mungkin sebelumnya ada pertanda atau seperti apa Pak? Kalau biasanya kami di sini di daerah ini, biasanya kalau batu longsor kayak suara gemuruh gitu. Jadi sumbernya dari mana itu Pak? Dalangnya sumbernya? Dari pegunungan sana Pak, pegunungan di atas. Tapi seperti Dibutuhkan alat-alat berat untuk memindahkan banyaknya material longsor berupa batu berukuran besar. Hingga Minggu siang, akses ke desa sudah mulai bisa ditembus setelah endapan lumpur berhasil dibersihkan. Ian Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang, Hasudutan. Sementara itu, bencana alam juga menimpa 3 desa di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terendam banjir. Banjir diakibatkan luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air akibat hujan deras selama 2 hari terakhir. Sejumlah kendaraan ini mogok akibat nekat melintasi banjir yang merendam ruas jalan Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tidak hanya merendam ruas jalan desa dan kecamatan, genangan air juga merendam permukiman, perkebunan, hingga fasilitas umum lainnya. Genangan air mulai naik sejak Sabtu pagi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Labuhan Batu Utara 2 hari berturut-turut. Akibatnya, Sungai Bonding yang berada di Kecamatan Merbau meluap. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 60 cm hingga 1 meter, terutama di sekitar bantaran sungai. 3 desa terdampak banjir di Kecamatan Merbau masing-masing desa Lobu Rampah, desa Afdeling 3, dan desa Simpang Merbau. Penyebabnya karena hujan di 2 hari berturut-turut ini dan di sebelah sana ada tanggul sungai yang jebol sekitar 5 meter. Itulah penyebab makanya air ini semakin besar, semakin deras. Berapa daerah yang terkena banjir? Di Kecamatan Merbau yang kami survei ada 3 daerah, Lobu Rampah, Kelurahan Merbau Lingkungan 3, dan ini Desa Simpang Merbau, Dusun 1. Upaya yang dilakukan BPBD sendiri? Tapi Kita mau coba evakuasi warga yang terdampak banjir di sini, tetapi mereka mengatakan belum lagi mau dievakuasi karena sudah terbiasa dengan situasi banjir seperti ini dan diperkirakan hanya bertahan sampai malam hari saja. Warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing, meski sebagian besar aktivitas warga terhambat. Desa yang berada di sekitaran aliran Sungai Bonding merupakan wilayah rawan banjir, terutama pada musim penghujan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara.